Pada umumnya, apabila ini kecacatan yang tidak membuat bayi meninggal, Mhm. itu si ibu tidak akan merasakan gejala apapun. Heeh. Mmm. Yang bisa dirasakan ibu adalah ketika ini kecacatan yang mayor, di mana bayi akan mengalami meninggal dalam rahim dan mengalami keguguran. Nah, itu baru ibunya Mmm. kan akan merasakan kontraksi, perdarahan, badan pegel, aduh nggak enak Mhm. badan, muntah, mual, pusing, itu syukurlah tidak ada korelasi dengan cacat bayi. Mmm. Tapi ketika ibu stres lalu minum alkohol, ngerokok, nah Mmm. itu yang harus diwaspadai. Halo Bunda-Bunda, apa kabarnya? Semoga senantiasa sehat selalu ya. Senang sekali saya Azahra Masid dapat menjumpai Bunda-Bunda kembali yang pasti di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan persembahan untuk Bunda, Bunda cerdas keluarga bahagia yang pastinya hanya di Mata Millennials Indonesia TV, matanya Indonesia. Dan selama 30 menit ke depan pastinya kami akan menyajikan informasi yang hangat disertai dengan narasumber yang luar biasa. Bunda-Bunda, pada episode kali ini kami akan membahas mengenai penanganan dan pencegahan janin cacat. Karena ini penting banget ya Bun ya. Siapa sih orang tua yang nggak pengen anaknya itu sehat dan juga normal. Dan setiap orang tua juga pastinya banyak faktor ya yang tak terduga yang dapat menyebabkan bayi itu terlahir cacat. Oleh karena itu di sini saya sudah bersama narasumber kita. Jadi saya tidak sendirian, sudah ada dengan Dokter Raisa. Halo Dok. Halo, selamat siang. Iya, baik ya kabarnya pastinya. Baik dong. Iya, tetap semangat pastinya. Semangat ini. Oke, Dok, tadi kan sempat dikatakan bahwa siapa sih orang tua yang tidak ingin bayinya itu sehat dan juga normal. Tapi kan berarti ada kecenderungan bahwa beberapa persen dari setiap pasangan suami istri itu memiliki anak yang Risiko cacat. anak cacat, Iya, betul. betul. Nah, kalau misalnya kelainan atau kecacatan janin ini bisa diketahui kira-kira di usia kehamilan berapa sih, Dok? Oke, jadi kalau kita ngomongin kecacatan bayi ya, itu sebenarnya range-nya sangat luas. Antara yang bisa hidup ataupun tidak bisa bertahan hidup. Nah, kalau yang bisa bertahan hidup, itu misalnya alergi debu, itu pun merupakan salah satu abnormalitas nih sebenarnya. Tapi itu ringan, ini alergi atau ADHD pada anak, jadi yang hyperactive disorder itu juga termasuk salah satu kelainan juga yang harusnya bisa dihindari gitu ya. Lalu kalau misalnya yang tidak bertahan hidup itu juga sangat banyak, ada yang bisa menyebabkan keguguran atau lahir meninggal. Jadi range-nya sangat luas ya kecacatan itu. Nah, untuk deteksi paling awal itu bisa kita lakukan di trimester 1. Jadi pada trimester 1 pada usia 11 sampai 14 minggu kita bisa melakukan ultrasonografi. USG biasa aja 2D boleh atau transvaginal boleh. Nanti trimester 2 di usia 20 mingguan kita periksa jantung. Nanti lebih lanjut lagi kita periksa yang lain lagi. Jadi screening itu tidak bisa ya semuanya maunya langsung di satu hari, nggak bisa. Harus berkala memang gitu. Nah, ketika dilakukan screening nih, misalnya ada yang dikatakan misalnya, oh ini masuk indikasi nantinya bayi ini akan lahir cacat. Oke. Nah, itu terlihatnya dari apa? Misalnya tadi yang Down syndrome gitu ya, pada saat trimester 1 usia 11 sampai 14 minggu, ketika kita mendapatkan ketebalan leher bayi itu lebih dari 3 mili, itu resiko Down syndrome-nya meningkat. Tapi sekali lagi, semua kelainan itu hanya bisa dideteksi prenatal, jadi sebelum lahir hanya sekitar 70%. 30%-nya memang undetected begitu.
Tapi kalau misalnya tadi kan dokter bilang sudah mulai terlihat nih, itu pasti nantinya akan terindikasi cacatkah atau sebenarnya tidak juga nih dok? Karena bisa berubah misalnya ketika masa usia janin semakin meningkat gitu, misalnya masa usianya 3 bulan, 4 bulan atau bahkan misalnya 5 bulan, itu bisa berubah sewaktu-waktu diagnosanya gitu. bagaimana? Tergantung dari kasus per kasus, jenis penyakitnya. Kalau yang kembali lagi ke Down syndrome itu misalnya ada penebalan, itu memang resikonya tinggi sekali untuk Down syndrome. Atau bila tidak, resiko kelainan jantung juga bisa dilihat dari tebal leher rahim yang membesar gitu. Ini resikonya berapa persen dok? Ini screening, akurasi screeningnya 65-70% yang trimester 1 tadi. Berarti tinggi juga ya, berarti Lumayan. memungkinkan juga ya misalnya untuk resiko lahir bayi cacat ya. Cacat. Nah, setelahnya apabila kita menemukan kecurigaan ke arah kelainan tadi, kita akan menyarankan pasien untuk pemeriksaan darah lebih lanjut. Sering kita dengar namanya NIPT. Apa tuh Jadi NIPT? itu ada pengambilan darah maternal, darah ibu. Jadi nanti akan dilihat si bayi itu ada kromosom abnormal atau enggak gitu. Yang membedakan kromosom abnormal dengan tidaknya itu di sana nanti terlihat. Jadi si pasien akan menerima hasil tuh udah, oh yang kromosom berapa normal, ada yang abnormal enggak gitu. Itu untuk kromosomal ya. Selanjutnya kita, jadi sebenarnya tadi ya karena ini kelainan bawaan itu sangat luas, jadi yang kelainan kromosom ada. Nanti yang kelainan non kromosom, jadi kromosomnya normal tapi mungkin ada gangguan pada pembentukan pada penutupan usus, jadi ususnya bisa terburai, itu juga ada kemungkinan salah satunya. Terus juga ada mungkin kromosomnya normal tapi ada gangguan di katup jantung, itu juga bisa. Jadi itu emang harus bertahap begitu. Oke, jadi harus dilakukan pemeriksaan secara bertahap ya untuk mengetahui apakah janin ini beresiko cacat atau tidak. Dan itu sudah bisa diketahui dari paling awal trimester 1 seperti itu. Nah, tapi nih ya dok ya, untuk mengurangi resiko yang seperti itu, apakah misalnya sebelum kita menjadi pasangan nih, itu bisa diketahui dari lifestyle-nya ataukah misalnya dari konsumsi juga? Apakah itu ada korelasinya kah atau tidak? Oke, ini bagus sekali ya. Jadi emang dari sebelum menikah, sebaiknya pasangan itu melakukan premarital screening. Jadi misalnya kelainan talasemia, pernah dengar kelainan darah, itu apabila si suami ataupun istri atau calon suami dan calon istri memiliki bakat atau karier dari talasemia, ketika mereka punya anaknya ini bisa talasemia mayor nih. Ketika seseorang mengalami talasemia mayor, itu hidupnya akan sangat menderita. Jadi sebenarnya kalau bisa sebelum menikah, orang itu sudah melakukan premarital screening. Apabila memang punya bakat-bakat tertentu ya kita bisa sarankan misalnya bayi tabung, nanti diseleksi genetiknya atau seperti apa biar mengurangi resiko bayi cacat tersebut. Itu dari awal ya. Gitu. Dari awal ya, berarti harus melakukan tes juga ya. Nah, tapi benar nggak sih dok, kan kalau misalnya dikatakan nih ada pasangan gitu, misalnya pasangan suami istri atau bahkan calon, itu harus diketahui melalui resusnya terlebih dahulu. Misalnya resus amin, misalnya itu tidak bisa dengan misalnya yang plus. Nah, itu apakah benar misalnya yang min itu harus sama yang min, bahkan yang plus gitu harus sama yang plus, itu benar tidak sih dok seperti itu? Jadi misalnya ibunya resus negatif atau ayahnya, misalnya ibunya resus positif, ayahnya resus negatif, atau misalnya vice versa. Itu misalnya ketika nanti hamil, kita bisa kok berikan obat-obatan biar mencegah adanya komplikasi ke bayi. Jadi memang benar sekali itu termasuk salah satu screening yang bisa dilakukan sebelum menikah. Nah jadi bunda-bunda harus ingat tuh, mungkin kalau anak yang sudah beranjak dewasa perlu ketahui juga nih resus pasangan darahnya ini apa nih, apakah resusnya positif atau negatif seperti itu, supaya sebenarnya mengurangi juga ya adanya indikasi atau resiko dari janin cacat. Dan selanjutnya kira-kira janin seperti apa yang bisa dikatakan cacat? Tadi kan dokter sempat menegaskan bahwa adanya penebalan ya, seperti itu. Terus kemudian apa lagi dok?
Lalu selanjutnya itu kan yang paling awal kita bisa deteksi. Selanjutnya kita juga bisa memeriksa misalnya ada jadi dulu tuh di Indonesia ada kasus karena kekurangan asam folat ibu-ibunya sehingga terjadi gangguan atau kecacatan di sistem saraf pusat di mana tempurung kepalanya tidak terbentuk atau bagian tulang belakangnya terbuka. Nah, itu bisa dicegah juga dengan suplementasi sebelum hamil. Jadi para calon ibu yang mau hamil atau calon pasutri ini, kalau bisa kedua belah pihaknya sebelum menikah atau sebelum punya anak harus minum vitamin 3 bulan sebelum hamil. Gitu. Bahkan 3 bulan sebelum hamil sudah harus minum mengkonsumsi vitamin, baik suami maupun istrinya, apalagi istrinya ya. Kenapa harus suami juga nih dok? Apakah itu nanti maksudnya berkaitan juga dengan proses ketika mempunyai anak atau tidak? Jadi sperma laki-laki itu kan ada yang normal dan abnormal. Betul. Justru banyakannya abnormalnya dibandingin normalnya. Jadi untuk mengurangi angka abnormalitasnya, diperbaiki aja kualitasnya gitu. Nah caranya nih untuk memperbaiki kualitasnya itu seperti apa? Selain dari minum vitamin ya, itu kan sebatas hanya untuk asupan saja nih, untuk meningkatkan misalnya metabolisme tubuh dan juga kesehatan tubuh. Tapi kalau misalnya dari segi fisiknya sendiri, kalau dari segi fisiknya sendiri ya olahraga itu penting. Terus tapi olahraga tuh yang diperhatikan kalau misalnya para calon suami atau calon ayah itu bersepeda tuh sebenarnya tidak disarankan. Karena testis itu kan secara normal harusnya menggantung posisinya. Ketika dia tertekan, dia akan bikin panas testis dan akan merusak sperma. Jadi itu tidak disarankan olahraga yang ekstrim. Malah tidak dianjurkan ya untuk olahraga yang sepeda, ekstrim. seperti sepeda ya, karena kan testisnya akan tertekan. Sepeda sangat tidak dianjurkan. Untuk para calon ayah atau para pria yang sudah lama menunggu anak, jangan sepedaan dulu gitu. Oke, nah tapi kita akan lanjut di segmen berikutnya karena masih banyak nih pertanyaan-pertanyaan dari saya buat dokter. Jadi buat bunda-bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih menyaksikan Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Dr. Raisa. Iya dok, tapi kan gimana sih cara kita nih mengetahui bahwa bayi yang dikandung ini memiliki kecacatan kalau misalnya kita belum memeriksakan ya ke dokter. Nah, apakah bisa terlihat dari kondisi fisik ibunya itu seperti apa? Itu bisa diketahui tidak sih dok? Pada umumnya, apabila ini kecacatan yang tidak membuat bayi meninggal, itu si ibu tidak akan merasakan gejala apapun. Yang bisa dirasakan ibu adalah ketika ini kecacatan yang mayor, di mana bayi akan mengalami meninggal dalam rahim dan mengalami keguguran. Nah itu baru ibunya kan akan merasakan kontraksi, perdarahan. Tapi kalau misalnya cacatnya cuma yang misalnya ususnya terburai atau kakinya pengkor atau bibir sumbing, itu tidak bisa dirasakan oleh ibunya. Oh, jadi memang harus misalnya salah satunya harus screening tentunya untuk mengetahui lebih lanjut ya dok. Betul. Ya. Nah, dan kecacatan seperti apa sih misalnya yang bisa diketahui mulai dari dalam kandungan itu? Misalnya kalau tadi bibir sumbing, terus kemudian kakinya misalnya pengkor, nah itu bisa terlihatkah dari semester pertama itu? Kalau kaki pengkor mungkin kita bisa lihat di trimester 2, trimester pertama belum. Terus tadi kepala tidak terbentuk, punya kekurangan asam folat, trimester 1 kadang-kadang sudah kelihatan tapi mungkin belum jelas, trimester 2 lebih jelas. Bibir sumbing mungkin trimester 2 atau trimester 2 akhir gitu. Jadi terus kayak jantung itu di antara 20 sampai 24 minggu bisa terampak. Jadi semua ada waktunya memang. Ada waktunya dan berbeda-beda ya, maksudnya untuk mengetahui lebih lanjut ya memang harus memeriksakan sedini mungkin ke dokter, kemudian juga dilakukan secara rutin juga nih Bun, untuk mengetahui apakah janin tersebut resiko cacat atau tidak. Nah dok, apa sih ciri-ciri yang dirasakan ibu hamil gitu? Misalnya ketika hamil kan wajar nih ibu-ibu kalau misalnya muntah-muntah lah,
misalnya, atau misalnya jadi badannya jadi cepet Nggak drop, enak. nggak enak, apa segala macam, atau mungkin ibunya juga misalnya jadi sakit-sakit badannya. Nah, itu ada korelasinya nggak? Misalnya bayinya juga kenapa-kenapa nih, Iya. misalnya ada kecenderungan seperti itu tidak sih? Atau yang kedua juga misalnya kalau misalnya ibunya stres gitu, nah itu juga akan mempengaruhi misalnya anaknya juga akan adik-adik misalnya nantinya, atau seperti apa? Oke, jadi ini syukurlah ya. Jadi para moms yang lagi mual muntah, untungnya itu nggak ada korelasi dengan cacat bayi nih. Jadi Oke. jangan khawatir gitu. Heeh. Jadi badan pegel, aduh nggak enak badan, muntah, mual, pusing itu syukurlah tidak ada korelasi dengan cacat bayi. Tapi ketika ibu stres lalu minum alkohol, ngerokok, nah itu yang harus diwaspadai itu. Heeh. Diwaspadainya karena apa nih? Apa Karena- resikonya dari? Iya, jadi karena alkohol, merokok itu kan isinya free radikal ya semuanya. Radikal bebas itu kan bisa bikin mempengaruhi pembentukan bayi, meningkatkan angka resiko kecacatan. Jadi justru jangan gitu. Oke, jadi jangan ya Bun ya, apalagi lagi hamil, udah tahu lagi hamil ngapain, Ngerokok, ngerokok, apalagi iya. juga minum alkohol. Yang ada juga harus jangan stres ya. Iya, happy-happy. Harus happy olahraga. supaya bayinya juga pastinya Sehat. sehat. Nah, kalau misalnya kita melihat nih, tadi kan dokter udah ngasih tahu ya, misalnya indikasinya itu seperti apa ketika bundanya atau bunda-bunda misalnya mengalami resiko cacat bayi gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat dari faktor internal dan juga eksternalnya, penyebab bayi cacat dalam kandungan itu apa aja sih? Tadi kan mungkin kalau misalnya alkohol atau rokok itu bisa termasuk eksternal juga kan ya. Eksternal, Nah, betul. tapi kalau misalnya dari internalnya sendiri bagaimana, Dok? Oke. Jadi faktor internal kan seringkali genetik ya. Misalnya paling sering sih ini usia. Jadi wanita berusia di atas 35 tahun itu meningkatkan resiko Down syndrome karena kualitas telurnya sudah turun. Jadi misalnya bagi para wanita yang belum punya anak di usia 35 ya buruan gitu, jangan menunda lagi gitu karena resikonya meningkat. Lalu selain usia mungkin kecenderungan genetik. Jadi tadi ya talasemi kan secara genetik. Lalu pasien orang-orang yang terlalu tinggi. Jadi kan ada tuh orang yang tangan kakinya panjang sekali, tingginya 190, itu juga sebenarnya seringkali ada kelainan genetiknya, itu bisa diturunkan. Oh, Terus para pria yang misalnya spermanya sedikit, itu kadang atau ada kelainan di sperma sehingga spermanya jumlahnya sedikit, kelainan genetik sehingga spermanya jumlahnya sedikit, itu kadang bisa diturunkan ke anak laki-lakinya juga. tapi kalau misalnya dari faktor genetik ini, apakah itu anaknya atau turunannya itu pasti memang mempunyai resiko yang sama dengan misalnya ayahnya atau misalnya kakeknya bahkan yang mempunyai penyakit yang sama, atau sebenarnya itu hal itu bisa disembuhkan tidak sih, Dok? Kalau misalnya telur yang atau sperma yang bertemu itu memiliki membawa genetiknya, ya nggak bisa disembuhkan. Itu ada. Tapi mungkin nanti ketika setelah lahir bisa dibantu misalnya dengan makan makanan yang sehat, antioksidan tinggi, jadi biar semuanya lebih optimal lah begitu. Nah, tadi kan dokter sempat kasih tahu juga, bahkan tegaskan misalnya kalau misalnya yang laki-laki, misalnya kalau ketinggian itu bisa diturunkan. Nah, itu maksudnya seperti apa nih, Dok? Gimana? Misalnya kalau misalnya tinggi itu bisa diturunkan, maksudnya apa ya? Jadi ada salah satu jenis kelainan genetik yang manifestasinya itu badan yang terlalu tinggi, tulang yang terlalu panjang. Jadi misalnya orang bilang yang tingginya tinggi sekali sampai 2 meter, itu sebenarnya bukan sesuatu yang normal. Gitu ya? Jadi jangan senang kalau wah tinggi sekali sampai 2 meter lebih, 2 meter 10, nah itu ada sesuatu yang harus diperiksa tuh, jangan-jangan gitu. Jadi tidak semuanya normal gitu. Oh, jadi tidak semuanya normal dan malah itu jadi Jangan-jangan abnormal ada kelainan genetik di situ sehingga bisa terlalu tinggi. Itu bisa diturunkan juga. Iya, kalau saya sebenarnya pengen loh. 190 boleh lah, nggak usah 2 meter gitu. Oke, jadi kalau misalnya 2 meter itu malah ada kelainan ya. Tanda tanya, normal nggak tuh gitu. Iya, nah, Coba diperiksa dulu. Ketika misalnya mempunyai pasangan yang seperti itu, misalnya ya, mungkin bunda-bunda di rumah atau anaknya yang misalnya ingin menikah tapi mempunyai pasangan yang misalnya terlalu tinggi seperti itu. Itu kan berarti kan ada indikasi bahwa nanti ketika anaknya lahir bisa jadi lebih tinggi atau bahkan bisa satu genetik kan. Nah, itu bisa maksudnya diolah atau tidak sih ketika lagi di masa janinnya itu? Oke, jadi misalnya, jadi ini
jenis kelainan genetik apapun ya, itu selama kehamilan tidak bisa dilakukan intervensi. Intervensi yang mungkin dilakukan adalah ketika proses bayi tabung, dilakukan proses bayi tabung dan zigot yang terbentuk tuh dilihat, ini ada kelainan genetik nggak? Kalau nggak baru ditanam. Itu namanya preimplantasi genetik testing. Jadi dilakukan testing tadi, kalau misalnya normal baru ditanam. Paling itu doang, misalnya emang misalnya mamahnya atau papanya punya kelainan genetik yang udah jelas nih, dilakukan itu. Nah, tapi kan dokter juga udah banyak menangani pasien-pasien ya, khususnya di masa-masa kehamilan ya dok ya. Kira-kira biasanya kecacatan apa saja sih yang bisa terjadi itu mulai dari dalam kandungan yang selama ini dokter tangani? Oke, jadi yang pernah saya ketemukan ya misalnya tadi Down syndrome cukup beberapa, lalu usus terburai itu cukup sering. Nah itu bisa di usus terburai itu misalnya ketahuan di trimester 2 atau kadang-kadang trimester 1 sudah kelihatan. Itu bisa kita inform konsen ke pasiennya, terus kita lihat ada kelainan yang menyertai nggak, bisa kelainan jantung atau kelainan diafragma misalnya ada, nanti kita bisa konsulkan ke bagian bedah anak. Jadi ketika lahir, bukan lahir di rumah sakit yang kecil, yang bingung, dokter anaknya aja kadang-kadang nggak hadir gitu. Jadi harus lahir di rumah sakit yang memang center, di pusat, yang begitu lahir langsung ada timnya sendiri mengurus anaknya, begitu. Oke, jadi biar ketahuan juga ya, maksudnya dan fasilitasnya juga tentunya lengkap gitu. Jadi untuk di Indonesia sekarang tuh targetnya bukan menyembuhkan. Jadi kan kalau di luar negeri sudah ada fetal therapy nih, sudah ada operasi intrauterin. Tapi sayangnya belum masuk Indonesia. Jadi Indonesia itu target dari screening anomali atau kelainan di bayi adalah mempersiapkan tim anak yang adekuat untuk menangkap bayinya itu. Gitu targetnya sekarang. Jadi biar bisa tertangani dengan cepat ya, dan juga pastinya tepat kalau sama ahlinya dan disertai dengan fasilitas yang lengkap juga. Nah, tapi berarti kan banyak hal ya, maksudnya dari dokter sendiri bisa melihat apakah janin ini nanti resikonya cacat atau tidak, termasuk Down syndrome. Terus kemudian kira-kira apa saja sih yang menjadi kekhawatiran orang tua nih, khususnya bunda-bunda di rumah ketika misalnya memiliki janin yang misalnya sudah diinfokan oleh dokternya, oh ini nanti kayaknya ada kelainan nih. Apa nih yang harus dipersiapkan? Jadi yang pertama tadi kan yang pastinya adalah fasilitas melahirkan yang memadai dan tim anak yang memadai. Yang kedua jangan stres. Tidak semua kelainan itu efeknya permanen. Banyak yang bisa dikoreksi. Seperti bibir sumi kan cukup banyak. Itu kan hanya kosmetik. Setelah lahir juga bisa dikoreksi kok, dibetulkan. Iya betul. Terus kayak usus terburai, kalau misalnya hanya single kelainan, hanya satu kelainan aja nggak ada yang lain ya. Terus setelah lahir kan juga bisa direparasi. Jadi nggak ada masalah sebenarnya. Kecuali kalau yang berat ya memang susah. Nah, ini kita pengen tahu juga nih yang berat seperti apa, tapi kita akan lanjut di segmen berikutnya ya dok ya. Ya, jadi Bunda jangan kemana-mana, tetap di Persembahan untuk Bunda. Terima kasih Bunda-Bunda masih setia menemani Persembahan untuk Bunda dan masih bersama saya Zahra Masid dan juga Dr. Raisa. Ya dok, ini kan hal yang sangat penting ya, khususnya bagi calon orang tua nih, bagaimana dalam menangani anak ataupun mengurusi anak, dan karena ketika udah resiko janin cacat itu akan udah lebih sulit lagi, bahkan lebih repot dalam menangani anak yang abnormal seperti itu. Nah, kira-kira nih dok, tadi kan dokter juga sempat bilang treatmentnya ada berbagai macam cara ya. Apakah ada obat untuk pencegahan kecacatan pada janin? Jadi tadi kuncinya adalah masa promil yang baik. Jadi tadi genetic testing orang tua kalau bisa premarital, lalu vitamin sebelum hamil. Jadi tadi misalnya yang anencefali atau kepala tidak terbentuk itu kan karena kekurangan asam folat seringkali. Jadi bagi para wanita yang anak sebelumnya anencefal atau ada gangguan sistem saraf pusat, kita akan sarankan untuk mengkonsumsi asam folat dosis tinggi sebelum hamil agar mengurangi resiko pengulangan gitu. Lalu mungkin saran-saran yang lainnya adalah
Saat hamil, tolong apa yang dikonsumsi itu diperhatikan. Jangan mengkonsumsi obat sembarangan atau makanan sembarangan. Dan juga hal-hal yang sudah jelas tidak bagus ya jangan dikonsumsi gitu ya. Oke, tadi kan dokter juga sempat bilang kalau asam folat itu penting banget nih khususnya buat bunda-bunda yang lagi hamil. Ini kenapa sih penting banget sih? Asam folat itu berperan pada proses metilasi DNA. Jadi pembentukan DNA pada tiap sel itu sangat membutuhkan asam folat. Jadi nggak ada atau nggak boleh kurang buat orang hamil. Dan makanya sebenarnya sekarang banyak susu-susu promil ya yang semuanya rata-rata sudah menggunakan asam folat seperti itu. Nah, tapi kalau bagi bunda-bunda yang misalnya nih bisa dikatakan kan susu itu kan mahal ya, apalagi susu hamil. Mereka misalnya tidak mampu nih untuk membeli susu yang dengan asam folat. Nah, kira-kira ada tidak sih misalnya dari konsumsi makanan yang mengandung asam folat gitu sehingga memenuhi asam folat bagi bunda-bunda yang ada di rumah? Oke, jadi asam folat itu sekarang sudah suplementasi yang diberikan secara gratis oleh pemerintah di puskesmas. Jadi bagi para bunda yang merasa aduh mahal vitamin hamil, jangan khawatir, bisa minta gratis kok di puskesmas. Oke. Tapi kalau misalnya dari makanan sendiri ada tidak sih? Jadi Misalnya kayak ada ikan apa gitu yang memang mengandung asam folat yang sangat tinggi dan baik misalnya untuk bunda-bunda. Kira-kira gimana? Jadi kalau misalnya kita nge-google nih, banyak sekali sumber tinggi asam folat. Jadi misalnya salah satunya kurma. Kan kurma sering diomongkan bagus nih tinggi asam folat. Nah tapi ada tapinya. Itu mungkin 100 gram kurma mungkin baru bisa memenuhi 1/10 atau 1/20 kebutuhan harian asam folat dalam kehamilan. Jadi bayangin untuk memenuhi kadar asam folat dalam kehamilan, kalau dari makanan aja berapa kilo yang harus dimakan gitu. Nanti jadinya kencing manis bagi para bunda ya kalau misalnya sumbernya hanya makanan saja loh. Oke, berarti memang harus Suplementasi diperlukan itu suplemen wajib. ya dan juga vitamin. Dan buat bunda-bunda yang misalnya tidak mampu untuk membeli susu dengan asam folat tinggi ataupun karena susunya mahal, bunda-bunda bisa langsung datang ke puskesmas ya. Vitamin Untuk asam mendapatkan vitamin asam folat. Iya, Selain itu asupannya apa lagi nih yang dibutuhkan? Selain ada kandungan asam folatnya, ada zat-zat lain juga tidak sih yang dibutuhkan dan bahkan ya. diperlukan untuk bunda yang lagi hamil? Jadi sekarang kalau misalnya memungkinkan, yang bagus sebenarnya asam folat dengan kandungan mikronutrien yang lain. Jadi misalnya ada zinc, ada selenium, vitamin B kompleks, itu bila memungkinkan cari multivitamin dengan asam folat. Tapi tentu misalnya di luaran harganya akan beragam dan cenderung cukup mahal ya gitu. Tapi kalau misalnya memungkinkan itu lebih baik. Lalu yang kedua yang wajib adalah kalsium. Jadi kalsium ini sebaiknya sih sebenarnya yang paling bagus dari susu. Susunya apakah harus susu hamil dok? Nggak usah susu hamil nggak apa-apa. Susu biasa seperti susu sehari-hari, susu anak-anak pun boleh. Ya nggak boleh cuma susu kental manis ya. Karena itu bukan susu ya, betul, itu adalah gula. Jadi buat bunda-bunda yang nggak tahu ya, kalau misalnya anaknya dikasih susu kental manis yang katanya susu, itu sebenarnya bukan susu. Makanya sekarang pemerintah juga sudah menerapkan aturan kalau misalnya untuk mendistribusikan kental manis itu sekarang namanya kental manis aja. Udah nggak pakai susu lagi. Kalau misalnya bunda-bunda merhatiin nih, kalau misalnya di supermarket seperti itu. Jadi kalau misalnya mau beli susu, mendingan susu cair sekalian. Susu cair atau susu bubuk UHT boleh, ataupun ya susu bubuk. Yang itu yang sudah diterapkan oleh pemerintah. Dan itu kalau nggak salah belum lama, sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu seperti itu. Nah, tapi misalnya nih ya, dok, ada orang tua yang memiliki anak pertama yang cacat gitu. Apakah memungkinkan ketika misalnya bunda-bunda di rumah hamil kembali, apakah bisa cacat lagi kah? Resiko tetap ada, tapi kita bisa tanggulangi dengan tadi suplementasi atau vitamin yang adekuat sebelum hamil. Kecuali cacatnya memang cacat secara genetik, jadi paling angka talasemia di Indonesia itu cukup tinggi. Itu kalau misalnya orang tuanya talasemi karier, itu anaknya bisa sekeluarga talasemia semua. Nah, kok yang seperti itu emang nggak bisa diapa-apakan. Jadi ya harusnya dilakukan pencegahannya sebelum menikah. Oke, dan juga bunda-bunda juga harus aware nih, apalagi kalau misalnya sudah ada kejadiannya gitu, otomatis ketika melakukan program hamil yang berikutnya itu harus lebih intens lagi nih untuk konsultasi ke dokter ataupun untuk menambah asupan makanan yang bergizi dan juga menambah suplemen ataupun vitamin.
Dan dok, saya juga pernah mendengar nih pengalaman dari seseorang gitu. Kalau misalnya di USG bayi normal dan bahkan setelah lahir juga ada kondisi fisik bayi yang sangat berbeda nih dengan USG. Nah, kalau seperti itu bagaimana nih dok? Jadi untuk alat USG itu kan beragam juga. Betul. Ada yang harganya murah, ada yang harganya mahal sekali. Tentu hasilnya, kejelasan alatnya akan berbeda. Lalu juga operator sangat berbeda keahliannya. Jadi memang harus tepat guna, tepat orang juga gitu. Oke, nah tapi selain itu juga saya juga sempat dengar juga sih dok, kalau misalnya ketika ada yang hamil nih katanya maksudnya jangan memeriksakan di satu tempat aja sebagai buat perbandingan. Apakah itu dibenarkan tidak dok? Karena katanya ada yang satu sesuai, ada juga misalnya kalau yang tidak sesuai kan, misalnya ternyata dari tempat satu menyarankan untuk seperti ini nih, tapi dari tempat satunya lagi beda. Nah itu kan kalau kayak gitu gimana? Dan usulan dari dokter sendiri bagaimana? Jadi misalnya semua itu tergantung ketenangan hati si bundanya ya. Jadi misalnya bundanya merasa cocok, kayaknya teliti, diperiksa dengan baik-baik, boleh cukup satu tempat nggak apa-apa. Tapi memang misalnya para bunda mau dan memungkinkan, boleh nanti saat-saat tertentu seperti pada saat tadi 11-14 minggu ataupun saat 20-22 minggu kontrol ke ahlinya lagi. Jadi SPOG itu akan ada yang umum, lalu ada subspesialis di atasnya, ada subspesialis feto maternal. Itu misalnya mau screening kelainan bayi, tentu ke kontrolnya ke subspesialis akan lebih mantap gitu, lebih jelas. Kan lebih jelas ya untuk penanganannya. Nah itu boleh dilakukan misalnya trimester 1 dilakukan atau trimester 2 saat 22 minggu dilakukan, boleh silahkan. Oke, dok tadi kan dokter juga sempat menyebutkan kalau misalnya penanganan resiko janin cacat seperti itu kan ada yang masih bisa tertangani ya, misalnya kayak bibir sumbing masih bisa operasi misalnya, terus habis itu misalnya terkait dengan postur tubuh atau masih bisa tertangani. Tapi kalau misalnya yang berat itu bisa dokter jelaskan seperti apa dan bagaimana penanganannya? Tadi yang berat dan umum ya, itu misalnya kelainan jantung. Kelainan jantung pun ada yang, kelainan jantung itu ada yang ringan, ada yang berat ya. Kok yang berat tuh ada yang akan meninggal segera setelah lahir tuh ada. Terus kok yang ringan ya banyak yang dikoreksi justru setahun 2 tahun setelah lahir juga ada gitu. Terus misalnya tadi kepalanya tidak tumbuh atau anencefal karena kurang asam folat, itu beberapa kasus akan meninggal ketika lahir. Nah itu kalau seperti itu bagaimana dok penanganannya? Itu kan agak susah ya? Agak susah. Kalau memang yang berat memang seringkali kita memang tidak ditangani. Tidak ditangani karena memang sudah terlanjur ya gitu, seperti itu. Bahkan yang terlalu beratnya memang tidak bisa bertahan hidup dalam kandungan bahkan. Jadi emang range-nya luas sekali dan yang paling berat susah. Betul, jadi pentingnya nih bunda-bunda untuk merawat bahkan menjaga kondisi fisik ya, bahkan sebelum hamil kalau bisa, sebelum nikah nih. Dari mulai sekarang mudah-mudahan juga harus aware juga terhadap dirinya ya, apalagi juga misalnya kalau udah punya anak satu kemudian hamil berikutnya dan usia semakin meningkat itu kan akan lebih beresiko juga. Nah kira-kira nih dok, bagaimana pencegahan yang bisa dilakukan agar tidak mengalami kecacatan pada janin? Yang kita tahu kan tadi kan dokter udah sempat menyebutkan memberikan suplemen atau vitamin bahkan 3 bulan sebelum hamil, terus bahkan olahraga juga, kemudian juga makan makanan yang bergizi juga. Selanjutnya apalagi dok kira-kira? Tadi hindari alkohol dan rokok, lalu hindari obat-obatan terlarang karena ada beberapa pengguna narkotik yang memang masih melanjutkan kegiatannya ketika hamil, itu juga baiknya dihindari. Lalu bagi para ibu yang memang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, misalnya dengan epilepsi atau ibu-ibu dengan kelainan jantung atau berbagai macam penyakit lainnya, harap dikonsultasikan dulu dengan dokternya masing-masing. Apakah obat yang dikonsumsi sudah aman atau belum? Oke, karena memang ada obat-obatan yang bisa mengganggu janin ya, bahkan mungkin kalau misalnya bunda-bunda lagi nggak hamil itu masih diperbolehkan, tidak apa-apa. Tapi karena bunda-bunda ketika hamil, nah itu dicek dulu nih kalau misalnya bunda-bunda punya komplikasi atau misalnya seperti sakit jantung, ginjal dan segala macam, itu dicek dulu sama dokter terkait apakah obat tersebut aman untuk janinnya, seperti itu ya dok ya. Tapi dokter kita ternyata tidak terasa sudah 30 menit ya sudah di
penghujung acara. Terima kasih sudah hadir, Dok. Terima kasih juga sudah diajak. Iya, Bunda-Bunda, jangan lupa untuk saksikan terus persembahan untuk Bunda di episode selanjutnya yang pastinya tidak kalah menarik dari episode hari ini. Saya Azahra Masid bersama dengan Dr. Raisa. kami pamit undur diri dan bye-bye.